Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar jelas? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ibu? Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, baik. Terima kasih atas responnya. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin itu kita sudah bahas mengenai obat-obat anti hipertensi yang bekerja di saraf simpatis. Nah, hari ini kita akan mempelajari obat-obat yang bekerja di eh, sistem renin angiotensin aldosteron atau yang disebut dengan RAS. Jadi RAS ini kepanjangannya adalah renin angiotensin aldosteron system yang dimana pengaturannya terletak ada di ginjal. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, nah ketika tekanan darah kita turun atau drop, maka aliran darah ke ginjal ini akan berkurang. Nah, ke ginjal eh, ke aliran darah ke ginjal berkurang itu akan menyebabkan si ginjal itu merilis yang namanya enzim renin. Nah, si enzim renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 oleh enzim yang namanya ACEE. Jadi ada enzim yang namanya angiotensin converting enzyme itu akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, ketika sudah terjadi angiotensin 2, dia akan terikat pada yang namanya reseptor AT1. Nah, ketika angiotensin 2 sudah nempel ke reseptor AT1, maka dia akan melakukan aktivasi-aktivasi yang menyebabkan yang pertama, tekanan darah itu akan meningkat karena adanya vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah. Kemudian akan menyebabkan yang pertumbuhan dari pembuluh darah, jadi ada hipertrofi dan hiperplasia. Kemudian ada juga angiotensin 2 ketika terikat pada reseptor AT1, dia akan mengeluarkan aldosteron. Nah, aldosteron ini yang akan nantinya menahan garam dan air. Ketika garam dan air itu akan terkumpul di pembuluh darah sehingga volumenya meningkat, maka tekanan darah juga akan ikut meningkat. Nah, di sistem inilah ada 3 golongan obat ya, 3 golongan obat yang bekerja di sistem RAS. Yang pertama adalah di sini renin inhibitor, yang kedua adalah ACE inhibitor, ACE inhibitor, di mana obat ini akan menghambat enzim angiotensin converting. Jadi menghambat enzim yang merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga angiotensin 2 tidak terbentuk. Kemudian golongan obat yang ketiga adalah sering disebut dengan angiotensin reseptor blocker. Dia ngeblok reseptornya si angiotensin 2. Ketika dia ngeblok reseptor AT1, maka angiotensin 2 ini tidak jadi menempel ke reseptor. Ketika tidak jadi menempel karena sudah diblok oleh obat ARB ini, maka eh, efek vasokonstriksi dan retensi air dan garam itu tidak akan terjadi. Nah, disinilah obat-obat yang bekerja untuk menurunkan tekanan darah. Nah, di sini angiotensin 2 ini akan berpengaruh pada resistensi dari pembuluh darah perifer di mana akan menyebabkan penyempitan penyempitan pembuluh darah. Kemudian dia akan meningkatkan simpatetik apa namanya? Aliran dari saraf simpatis. Ya, inilah yang dapat menyebabkan naiknya tekanan darah. Oleh karena itu, obat-obat yang bekerja itu menghambat terjadinya angiotensin 2 atau menghambat nempelnya angiotensin 2 ke reseptor AT1. Kemudian dia juga akan berefek pada fungsi dari renal yang dimana dia akan merilis yang namanya hormon aldosteron. Nah, hormon aldosteron ini dikeluarkan dari yang namanya adrenal cortex dari renal, sehingga dia akan menyerap lebih banyak air, menyerap lebih banyak garam, sehingga dikembalikan ke pembuluh darah. Sehingga volume yang ada di pembuluh darah itu akan meningkat, tekanan darah juga meningkat.
Oke, juga akan berpengaruh pada struktur dari jantung. Oleh karena itu, kenapa obat-obat ini sering digunakan pada pasien dengan penyakit jantung, gagal jantung. Ya, karena kalau penyakit gagal jantung, dia cenderung terjadi kerusakan dari perubahan dari struktur jantung. Nah, itu dapat dihambat oleh obat-obat golongan ini. Ya, jadi angiotensin 2 ini adalah biang keroknya atau yang menyebabkan yang namanya hipertrofi atau remodeling dari jantung. Apa itu hipertrofi? Hipertrofi itu menyebabkan otot-otot jantung itu agak kaku ya, agak kaku, kemudian mengeras. Kemudian kalau remodeling jantung itu struktur dari jantung itu berubah. Oleh karena itu, ketika angiotensin 2 ini dihambat, maka remodeling jantung ini tidak akan terjadi. Ya, oke, kita kenalan satu-satu ya tadi ya. Ketika ginjal mengeluarkan renin, ya renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin satu. Nah, sebenarnya renin itu apa? Renin itu adalah enzim. Enzim aspartil protease yang memotong ikatan antar asam amino ya. Asam amino dari nomor 11 ke 2 11 10 antara asam amino 10 sampai 12 ya. Jadi di sini adalah rantai yang disebut angiotensinogen. Nah, si renin ini memotong asam amino yang di sini menjadi ikatannya hanya segini. Ya. Dan ini yang disebut jika dari ujung ini sampai ujung ke 10 ini disebut dengan angiotensin satu. Jadi renin tugasnya adalah memotong nah asam amino antara ikatan asam amino antara nomor 10 dan 11 di mana yang nanti rantai yang panjang angiotensinogen ini diubah menjadi angiotensin satu. Kemudian renin ini akan dibentuk dan disimpan di ginjal. Ya, jadi di daerah dinding dari arteriole afferens dari glomerulus. Kemudian pelepasan renin ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tekanan darah arteri, kemudian asupan garam makanan, dan sejumlah obat-obat farmakologis. Ini renin akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin satu. Nah, kita pelajari setelah renin kita pelajari yang namanya angiotensinogen. Apa itu angiotensinogen? Angiotensinogen ini adalah substrat dari renin. Ya, substrat dari renin yang dimana angiotensinogen ini adalah glikoprotein yang besar. Ya, terdiri dari 452 asam amino. Nah, kemudian dia dipotong oleh renin sehingga sisa dari 10 asam amino ini menjadi angiotensin satu. Nah, angiotensinogen itu dibentuk di mana? Angiotensinogen itu dibentuk dan dikeluarkan lewat liver atau hati. Nah, kemudian angiotensinogen ini akan dibentuk di hati dikarenakan ada rangsangan dari peradangan insulin, estrogen, hormon-hormon tiroid, dan angiotensin 2. Kemudian setelah kita kenal dengan angiotensinogen, kita akan berkenalan dengan angiotensin. Nah, angiotensin ini adalah peptida ya. Kalau angiotensin satu peptidanya tersusun dari 10 asam amino. Angiotensin 2 ini tersusun atas 8 asam amino. Angiotensin 1 sampai 7 dia tersusun atas 7. Dan kemudian di sini ada angiotensin 3, angiotensin 4. Oke, angiotensin satu ini jadi renin ini akan memotong angiotensinogen menjadi angiotensin satu. Angiotensin satu atau disebut dengan dekapeptid asam amino yang terdiri dari deka. Deka itu 8 ya. Ini dalam bentuk yang tidak aktif. Tapi secara cepat dia akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh yang namanya enzim ACE. Nah, angiotensin 2 inilah yang akan menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah yang akan berkontribusi dalam naiknya tekanan darah. Oke, angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini disebut dengan, kalau tadi 10 ya, sorry, angiotensin satu itu 10 asam amino. Kalau angiotensin 2 ini terdiri dari 8 asam amino. Nah, ini biasanya sebagai substrat untuk enzim ACE.
Untuk ketika dipotong oleh enzim ACE akan berubah menjadi angiotensin, sorry, dari A, angiotensin 1, tadi kan dirubah jadi angiotensin 2 ya. Ini angiotensin 2 itu yang ini. Nah, angiotensin 2 ini eh, terdiri dari 8 ini ya, 8 asam amino. Ini juga sebagai substrat dari beberapa enzim. Yang pertama adalah enzim ACE2. Ya, ketika dipotong oleh ACE2, dia akan menjadi yang namanya angiotensin 1,7. Kalau dia dipotong di sini ya oleh aminopeptidase, dia akan berubah menjadi angiotensin 3. Kalau dia dipotong di sini asam amino yang kedua, maka dia akan berubah menjadi angiotensin 4. Nah, fungsinya akan berbeda-beda ya. Ketika angiotensin 2 ini akan dipotong menjadi angiotensin 3 dan angiotensin 4. Nah, angiotensin 3 ini akan mensimulasi keluarnya aldosteron yang dapat memicu rasa haus. Nah, kemudian angiotensin 4 juga punya aksi yang berbeda. Eh, ini termasuk pelepasan inhibitor aktivator plasminogen 1 dari endotelium. Ini adalah angiotensin 4. Jadi untuk yang hipertensi cukup teman-teman pelajari yang angiotensin 1 dan angiotensin 2. Karena apa? Angiotensin 2 ini asalnya dari angiotensin 1 yang diubah oleh dari enzim ACEE. Nah, ini adalah enzim ACE. Ya, ACE ini adalah kepanjangan dari angiotensin converting enzyme. Jadi enzim ACE inilah yang dapat mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Enzim ACE ini juga disebut dengan kininase 2. Sama aja, kininase 2. Nah, ACE ini adalah sebuah enzim dan glikoprotein ya, yang dimana ACE ini adalah enzim yang terikat pada permukaan sel endotel. Bisa di endotelnya paru-paru atau di pembuluh darahnya paru-paru atau ada di pembuluh darah yang lain termasuk eh, jantung atau jaringan otot, otot lurik, ginjal. Nah, ACE ini dapat menginaktivasi atau membuat bradikinin itu tidak aktif. Ya, jadi selain ACE ini mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, ACE ini juga dapat menginaktivasi dari bradikinin. Kayak ini ACE, dia akan mengubah angiotensin 1 dipotong ya sama aminonya menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini ketika berikatan pada reseptor AT1, maka dia akan menimbulkan efek vasokonstriksi. Oke, kita pelajari angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini bisa diaktifasi lewat dua reseptor, yaitu AT1 dan AT2. Namun yang paling banyak adalah diaktifasi oleh AT1. Ya, ketika dia nempel di reseptor AT1, maka dia akan berefek pada tadi. Ya, berefek tadi naiknya tekanan darah dan dapat merubah dari struktur dari jantung. Nah, angiotensin 2 ini dapat meningkatkan tekanan darah di beberapa cara. Di beberapa jalan yang pertama adalah menyempitkan pembuluh darah, baik di arteri maupun vena. Kemudian, angiotensin 2 ini dapat mensimulasi keluarnya yang namanya aldosteron. Nah, aldosteron ini dapat menyerap yang namanya garam dan air. Ketika garam dan air itu diserap lagi ke tubuh, dan tetap tinggal di pembuluh darah, maka dia dapat meningkatkan volume darah di pembuluh darah. Ketika volumenya meningkat, maka otomatis tekanan darah juga akan meningkat. Kemudian angiotensin 2 ini juga dapat meningkatkan tone saraf dari simpatik ya, sehingga dapat mengeluarkan norepinefrin. Kalau norepinefrin ini keluar, terus terikat pada reseptor beta 1, terus kemudian nempel ke reseptor alfa 1, maka dia dapat menaikkan tekanan darah.
Kemudian secara kronis angiotensin 2 ini kalau nggak dihambat ya, maka dia dapat menyebabkan hipertrofi dari otot jantung dan otot pembuluh darah arteri, sehingga akan menimbulkan yang namanya jaringan ikat, sehingga nanti struktur dari jantung itu akan lebih kaku dan mengalami perubahan, dan inilah yang berbahaya. Kemudian juga akan terbentuk jaringan ikat pada di dinding pembuluh darah. Maka kenapa kok angiotensin 2 ini pada pasien hipertensi harus dihambat untuk terbentuknya angiotensin 2 dan dihambat untuk nempelnya di reseptor AT1. Kemudian ada enzim ya di sini, ya, enzim dari ACE2. Ya, ACE2 ini memang berbeda dengan ACE ya. ACE2 ini memang walaupun termasuk golongan dari hormon ACE, tapi ACE2 ini mengubah angiotensinogen 2 menjadi angiotensin 1 sampai 7. Mengubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 1 sampai 7. Nah, ACE2 ini ada di otot jantung, kemudian sel endotel, kemudian dia cenderung enzim ACE2 ini cenderung untuk melindungi otot jantung dari pada penyakit gagal jantung. Nah, karena AC ini malah merugikan ya, kalau ACE2 ini malah cenderung menguntungkan. Karena apa? Dia melindungi terhadap perubahan struktur jantung. Oleh karena itu, di luar sana banyak yang memproduksi rekombinan dari AC2, tiruan dari AC2 yang dari luar. Nah, ketika sudah terjadi angiotensin 1 sampai 7, dia bekerja di reseptor MAS dan melawan dari efek angiotensin 2. Jadi sebenarnya angiotensin 1 sampai 7 ini berkebalikan efeknya pada angiotensin 2. Oleh karena itu, eh, jadi perubahan itu jangan perubahan banyak di angiotensin 2 karena merugikan. Maka kalau sudah terjadi angiotensin 2 segeralah diubah menjadi angiotensin 1 sampai 7 yang punya efek yang menguntungkan. Oke, kita bahas mengenai obat-obat di sistem renin-angiotensin-aldosteron system. Yang pertama adalah eh, inhibitor eh, yang pertama adalah inhibitor dari enzim angiotensin converting atau ACE. Jadi ada yang disebut dengan ACI, ACE inhibitor sama. Kemudian yang kedua adalah yang dia menghambat atau mengeblok reseptornya si angiotensin 2, yaitu adalah reseptor AT1. Kemudian ada obat yang menghambat terbentuknya renin, ya. Ketika reninnya nggak terbentuk, otomatis nanti yang di bawah-bawahnya angiotensin 2 tidak terbentuk. Nah, ini contohnya obat renin inhibitor, salah satunya adalah aliskiren. Nah, dengan merek brand Rasilex ini satu-satunya di Indonesia. Nah, aliskiren ini adalah bukan peptida, tapi senyawa yang berat molekulnya rendah, yang secara kompetitif dapat eh, menghambat kerja dari renin. Kemudian, nah ini ketika dia reninnya dihambat, maka otomatis angiotensinogen itu tidak eh, terbentuk, tidak bisa berubah jadi angiotensin 1, dan angiotensin 2 tidak jadi terbentuk, sehingga tekanan darah nggak jadi naik. Nah, ini ada suatu keberhasilan desain obat, desain obat yang menurunkan tekanan darah, namun punya efek samping yang mencakup diare, gagal ginjal akut, kejadian kardiovaskular pada pasien diabetes mellitus. Oke, kemudian kita menuju ke golongan obat yang banyak sekali anggotanya, yaitu golongan obat ACI, Angiotensin Converting Enzyme ACE Inhibitor. Nah, sejarahnya kenapa kok obat ini
bisa ditemukan awalnya pada tahun 1960, Ferreira dan temannya itu menemukan racun ular bludak atau pit viper, yaitu racun pada ular yang kepalanya mirip dengan ujung tombak, ya, yaitu dia mengandung faktor, ternyata di dalam racun itu dia mengandung faktor yang meningkatkan respon dari vasodilator dari bradykinin. Nah, tadi gara-gara tadi angin ACE tadi, eh, kok dia dapat meningkatkan respon vasodilator dari bradykinin. Nah, faktor-faktor tadi terus diteliti. Nah, diteliti ternyata ini merupakan kelompok peptida yang menghambat kininase 2. Ya. Nah, ketika kininase 2 berarti nama asli, nama lainnya adalah ACE. Ya. Berarti kininase 2 dan ACE itu sama. Akhirnya sering disebut dengan eh, ACE inhibitor, ya. Jadi kininase inhibitor. Jadi dia kerjanya menghambat kininase 2 atau menghambat enzim ACE yang merubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, nah, kemudian ilmuwan Eros dan rekannya mengatakan bahwa ACE dan kinase 2 itu adalah enzim yang sama yang mengkatalisis perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kemudian si enzim kinase dan ACE ini dia menghancurkan yang namanya atau menginaktivasi yang namanya bradykinin. Ya, kenapa kok ini ada bradykinin kita bahas karena ketika ada ACE inhibitor, ya, ketika ada ACE inhibitor, maka penghancuran bradykinin nggak terjadi sehingga kadar bradykininnya meningkat. Nah, bradykinin inilah yang akan menyebabkan efek samping dari batuk kering dari obat-obat ACE inhibitor. Kemudian dari temuan ini, peptida racun ular tadi yang menghambat kinase 2 atau ACE tadi kemudian dibentuk di luar, ya, di luar subjek, di luar manusia, disintesis, kemudian diuji cobakan pada subjek manusia. Dan akhirnya terbukti menurunkan tekanan darah pada banyak pasien yang didiagnosa hipertensi esensial dan memberikan efek yang menguntungkan pada pasien dengan gagal jantung. Nah, di sini adalah history dari obat-obat ACE inhibitor atau kinase inhibitor. Nah, ACE inhibitor ini karena dia menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, maka dia dapat menurunkan tekanan darah dan memicu pengeluaran natrium dalam urin. Nah, ACE inhibitor juga ini karena tidak terjadi penginaktifan bradykinin, otomatis ketika manusia tadi dikasih ACE inhibitor, maka kadar bradikininnya dia akan meningkat karena tidak jadi dirombak atau diinaktifkan. Nah, inilah bradikinin inilah yang nanti akan berkontribusi pada efek batuk kering pada penggunaan ACE inhibitor. Kemudian penggunaannya ini untuk hipertensi, gagal jantung, kemudian infak miokard, kemudian pasien pada ischemic heart disease yang punya resiko tinggi, kemudian diabetik neo- nefropati. Nah, di mana di sini adalah komplikasi dari diabetes yang bisa membuat fungsi ginjal terganggu. Kemudian sering juga digunakan pada pasien gagal ginjal, ya, gagal ginjal kronis untuk mencegah progresi yang eh, seterusnya. Nah, ini adalah obat-obat golongan ACE inhibitor. Karakteristiknya adalah belakangnya itu eh di apa namanya? Pril ya, seperti captopril, enalapril, lisinopril, besonopril dan lain-lain. Nah, captopril ini adalah first ACE inhibitor yang dipasarkan. Jadi yang paling tua sendiri adalah captopril. Kemudian dia diberikan secara peroral dan ini absorpsi si captopril ini akan terpengaruh oleh makanan, ya, karena adanya dengan makanan di
minum dimakan bersama dengan kaptopril, maka ketersediaan hayatinya itu bisa berkurang menjadi 75%. Nah, ini bioavailabilitasnya itu bisa dapat diturunkan dengan makanan sekitar 25-30%. Oleh karena itu, kaptopril sebaiknya diberikan pada perut kosong atau bisa dijadwalkan 1 jam sebelum makan. Kemudian untuk tes tengahnya ini sangat pendek ya, 2 jam, sehingga seringkali kaptopril itu diberikan 3 kali sehari. Karena apa? Tes tengahnya, sorry, pendek, dua jam. Kemudian enalapril. Nah, kaptopril ini banyak sekali tersedia di Indonesia. Kalau enalapril ini jarang sekali ya, hanya 2 brand, yaitu Tenes dan Tenazid. Enalapril ini adalah suatu produk. Nah, produk itu apa produk? Nah, produk itu obat diminum oleh pasien dalam keadaan tidak aktif. Ketika diserap masuk ke dalam hati, baru diubah menjadi dalam bentuk aktif. Jadi kebalikan metabolisme yang kayak biasanya. Kalau yang kayak biasanya masuk dalam keadaan aktif, kemudian diubah menjadi tidak aktif sehingga mudah dikeluarkan. Namun kalau yang produk ini berbeda. Nah, ini lebih poten daripada ACE inhibitor yang lain. Kemudian apa namanya, oral bioavailability-nya lumayan bagus dan tidak terpengaruh oleh makanan. Jadi mau diminum setelah, sesudah, sebelum atau berapa jam sebelum itu tidak berpengaruh. Oke. Kemudian enalaprilat. Nah, enalaprilat ini tidak digunakan secara peroral, tapi secara intravena. Sayangnya di Indonesia belum ada. Kemudian lisinopril. Nah, lisinopril ini adalah analog dari lisin, ya dari enalaprilat. Tidak seperti enalapril, lisinopril ini sendiri sudah aktif ya, bukan dalam bentuk produk. Nah, lisinopril ini lebih poten sedikit bila dibandingkan dengan enalaprilat. Nah, kondisi lisinopril ini diabsorpsi secara pelan, kemudian dan tidak absorpsinya tidak terpengaruh oleh yang namanya makanan. Sehingga karena absorpsinya pelan, maka dia lebih tinggal lama di tubuh itu lebih lama. Jadi tes setengahnya adalah sekitar 12 jam, sehingga kalau lisinopril itu biasanya bisa diberikan 1 kali sehari sebelum makan. Benazepril, nah benazepril ini adalah jenis obat yang di Indonesia kayaknya tidak ada ya. Ini lebih poten terhadap captopril, enalapril, dan lisinopril. Dan ini diberikan secara peroral. Karena ini tidak ada di Indonesia, teman-teman tidak perlu terlalu sering mengingatnya ya. Baru kalau sudah ada di Indonesia perlu dipelajari. Dan fosinopril, nah fosinopril ini juga prodrug ya. Prodrug em, di Indonesia juga tidak ada. Jadi lebih poten daripada captopril, tapi kurang poten bila dibandingkan dengan enalaprilat. Kemudian penyerapan obatnya itu tidak dipengaruhi oleh makanan. Kemudian tandrolapir. Nah, tandrolapir ini ada di Indonesia ternyata dan hanya 1 brand ya, namanya Tarka. Itu pun dikombinasi dengan obat hipertensi lain seperti Verapamil. Tandrolapir ini adalah obat yang diberikan secara peroral, kemudian bisa diabsorpsi tanpa
pengaruh dari makanan. Ya, bisa asopsinya itu dengan ada makanan dia tidak bisa terpengaruh atau tidak bisa menurunkan bioavailabilitasnya. Kemudian, oke, itu aja yang perlu diketahui. Winapril. Winapril itu adalah suatu produk. Nah, di Indonesia ini tidak ada. Ya, sama potennya dengan benazeprilat. Kemudian ramipril. Nah, ramipril di Indonesia ini ada, ya, itu eh, produk ya. Secara in vitro dia sama potennya dengan benazeprilat. Kemudian, oke, ramipril ini 50-60% asapsinya diturunkan oleh makanan. Oke, kemudian moxipril di Indonesia tidak ada. Moxipril ini juga produk ya, tidak terlalu banyak. Kemudian bioavailabilitasnya diturunkan oleh makanan. Oke, kemudian ACE terakhir ini adalah perindropil. Di Indonesia ada dengan merek Bioprexum dan Coveram. Ini juga suatu produk ya, di mana eh ketika dia apa namanya diubah menjadi metabolitnya, asopsinya itu bisa dikurangi oleh makanan. Nah, ini efek samping dari ACE inhibitor. Yang pertama, kalau digunakan secara berlebihan maka terjadi hipotensi. Yang kedua, batuk, batuk kering, kemudian hiperkalimia. Nah, ini efek samping dari ACE inhibitor, naiknya kadar kalium dalam darah. Jadi kadar kaliumnya naik dalam darah. Kemudian acute renal failure. Jadi gagal jantung akut. Jadi memang obat ini disarankan pada gagal jantung kronis, eh, tapi ketika berlebihan menggunakan ACE inhibitor akan menghasilkan efek gagal ginjal akut. Kemudian yang paling penting, ACE inhibitor ini adalah eh, membuat gangguan pada janin. Oleh karena ini dikontraindikasikan pada ibu hamil. Kemudian ada skin rash ya, skin rash ruam-ruam kulit. Kemudian ada angioedema, jadi penumpukan cairan di organ-organ tepi seperti kelopak mata, bibir, kemudian ujung-ujung jari. Nah, itu efek dari ACE inhibitor. Oke, ke golongan obat lainnya dari ACE inhibitor adalah ARB yang sering disingkat dengan kepanjangannya adalah angiotensin reseptor blocker. Kenapa kok disebut dengan angiotensin reseptor blocker? Karena dia akan mengeblok reseptor dari angiotensin 2. Jadi mengeblok reseptor AT1. Jadi obat ARB ini dia akan mengeblok, dia akan berikatan pada reseptor AT1 dengan afinitas yang tinggi sehingga si angiotensin 2 tidak bisa berikat pada AT1 dan tidak menghasilkan efek vasokonstriksi. Nah, sering ditanyakan apakah ARB ditanyakan apakah ARB memiliki kemanjuran terapeutik yang setara dengan ACE inhibitor. Jadi meskipun kedua golongan obat ini sama-sama menghambati sistem RAS ya, tapi keduanya ini berbeda dalam beberapa aspek penting. Nah, obat-obat ARB ini eh, kan mengurangi aktivasi reseptor AT1 lebih efektif dibandingkan ACE inhibitor. Terus kalau ini ACE inhibitor eh, mengurangi pembentukan angiotensin 2. Kalau ARB dia memblokir reseptor AT1. Jadi berbeda ya tempat mekanismenya. Dan kemudian perbedaan lainnya adalah yang pertama adalah
tidak berpengaruh pada metabolisme bradikinin. Jadi, efek samping batuk keringnya ini lebih rendah daripada ACE inhibitor. Kemudian lebih selektif dibandingkan ACE inhibitor karena dia menghambat reseptornya, bukan enzim convertingnya. Kemudian manfaatnya sama dengan ACE inhibitor pada pasien gagal jantung dan gagal ginjal. Efek samping juga mirip ya atau serupa tapi lebih rendah. Kemudian obat-obat ARB juga ini juga dikontraindikasikan pada kehamilan. Dan satu angioedema ini bisa terjadi pada efek samping ARB, tapi jarang terjadi ya jika dibandingkan dengan ACE inhibitor. Nah, ini adalah obat-obat ARB, angiotensin receptor blocker, yang karakteristiknya adalah belakangnya adalah sartan-sartan. Valsartan, telmisartan, olmesartan, irbesartan, losartan, eplosartan, dan kandesartan. Nah, sebenarnya sama ya. Kandesartan ini adalah prodrug, kemudian em, eliminasinya dia akan terpengaruh jika ada gangguan ginjal. Ya, jadi kalau untuk pasien gagal ginjal harus di adjustment dosisnya. Kemudian eprosartan. Nah, kandesartan ini banyak sekali tersedia di Indonesia. Kalau eprosartan ini kayaknya cuma satu ya, jarang. Ini eprosartan ini juga karena eliminasi utamanya di ginjal, maka ketika terjadi gangguan ginjal, maka akan terpengaruh. Kemudian irbesartan. Irbesartan juga ada di Indonesia. Kemudian irbesartan ini ketika pasiennya gagal ginjal ringan sampai moderate ini tidak terpengaruh untuk eliminasinya. Kemudian losartan. Nah, losartan ini eh, eliminasinya biasanya tidak terpengaruh juga terhadap pasien dengan gangguan ginjal. Ya, jadi tanpa adjustment dosis. Kemudian olmesartan ini juga prodrug. Kemudian eliminasinya lewat hepar dan renal. Tapi ketika apa namanya gagal ginjalnya ringan sampai sedang, tidak ada perlu penyesuaian dosis. Telmisartan juga ada di Indonesia. Telmisartan ini eliminasinya terpengaruh oleh hepar, lewat hepar, tapi tidak dipengaruhi oleh gangguan renal. Jadi pada pasien gangguan renal tidak perlu penyesuaian dosis. Kemudian valsartan. Nah, valsartan ini eh asopsinya bisa dapat diturunkan oleh makanan. Jadi sebaiknya diminum pada perut kosong. Kemudian pada pasien dengan gangguan renal tidak perlu adjustment dosis. Oke, dari sartan-sartan tadi ternyata afinitasnya itu beragam. Nah, ketika afinitas dia nempel ke AT1-nya itu lebih tinggi, maka bisa dipastikan efektivitasnya lebih tinggi. Ya, afinitasnya urutannya yang paling tinggi adalah Candil dan Olme, sama yaitu lebih tinggi daripada Irbe dan Epro. Kemudian diikuti oleh Telmi dan Valsatran. Nah, sama metabolitnya losartan. Kemudian yang paling rendah afinitasnya adalah losartan. Nah, penggunaan penggunaan apa namanya obat-obat ARB tadi digunakan untuk apa? Yang pertama hipertensi, ya kemudian pada pasien diabetes dengan komplikasi, kemudian pada pasien dengan gagal jantung, dan pada pasien diabetes komplikasi nefropati. Efek samping, nah efek sampingnya itu sama seperti ACE inhibitor atau SCI, tapi
lebih rendah, lebih sedikit. Ya, karena tadi lebih selektif. Kemudian, ini teratogenik ya, makanya dia dikontraindikasikan pada ibu hamil. Kemudian sama-sama juga menyebabkan hiperkalemia, naiknya kadar kalium dalam darah. Oke, sekarang kita bahas mengenai obat-obat yang ada di pembuluh darah atau vaskular. Jadi kalau kalau kita lihat struktur dari vaskular antara arteri dan vena itu berbeda. Pembuluh darah yang dari jantung, pembuluh darah yang menuju jantung itu berbeda. Kita lihat di sini, jadi ini arteri, arteriol, kapilari, venous, dan vena. Nah, vena kalau dibandingkan ya dari komposisinya, endotelnya ini sama. Kemudian jaringan elastis yang dia dapat bisa melebarkan, menurunkan itu lebih tinggi di arteri. Kemudian di vena diikuti oleh di vena, kemudian yang pembuluh darah tapi tidak punya jaringan elastis. Kemudian otot polos yang bisa mengontraksi, menkonstriksi atau merelaksasi pembuluh darah itu yang paling banyak di arteri. Ya, jadi untuk obat-obat yang bisa merelaksasi otot polos di pembuluh darah arteri, maka dia akan lebih banyak bekerja di pembuluh darah arteri daripada pembuluh darah kapiler atau dari pembuluh darah vena. Kemudian jaringan ikat yang tidak punya adalah pembuluh darah tepi, tapi di arteri, venul, dan vein punya. Nah, jaringan ikat atau fibros ini adalah jaringan yang menyebabkan pembuluh darah itu kaku, nggak bisa elastis sehingga tidak bisa vasodilatasi. Nah, bagaimana eh si vaskular itu atau pembuluh darah itu bisa eh mengontrol tekanan darah? Ya, dipengaruhi oleh apa? Yang pertama adalah sistem saraf simpatis ya tadi ya. Sistem saraf simpatis jadi di otot polos pembuluh darah ada reseptor yang namanya alfa satu. Ya, kita sudah pelajari minggu depan. Ketika alfa satu diaktifkan, maka dia akan eh, memicu terjadinya yang namanya vasokonstriksi. Makanya harus diblok ya si alfa satu, maka sering disebut dengan alfa blocker. Kemudian renin-angiotensin system. Nah, renin-angiotensin system itu akan menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah atau vasokonstriksi. Kemudian vaskular dari endotel. Nah, inilah yang nanti akan kita bahas. Nah, endotel dari vaskular ini akan mengeluarkan mediator-mediator ya. Mediator ada ada banyak ya. Yang pertama adalah prostanoid atau disebut dengan prostaglandin E2. Ini adalah vasodilator langsung. Jadi dia dapat melebarkan pembuluh darah sehingga dapat merelaksasi ya. eh, Selain melebarkan pembuluh darah, juga dia dapat merelaksasi otot polos dari pembuluh darah sehingga dia dapat rileks sehingga melebar sehingga tekanan darahnya dapat turun. Kemudian nitrit oxide. Nah, nitrit oxide inilah yang eh, akan ditiru oleh pengembang obat ya menjadi obat-obat golongan nitrat. Ya, ISDN, nitroglycerin dan lain-lain itu mengikuti meniru-niru mekanisme dari nitrit oxide yang biasanya dikeluarkan oleh endotel dari pembuluh darah. Ya, nitrit oxide ini akan mengaktifasi guanyl siklase. Ya, kemudian nanti sehingga akan menaikkan CGMP dan akan membuat yang namanya otot polos dari pembuluh darah itu rileks. Ketika dia rileks tidak berkontraksi, maka pembuluh darah itu akan melebar, tekanan darah akan turun. Kemudian vasoaktif peptid, ya mediator vasoaktif peptid ya ini contohnya adalah CNP, adrenomedulin, ini juga bisa melebarkan pembuluh darah. Kemudian angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini malah nanti akan mempersempit dari pembuluh darah atau vasokonstriktor. Kemudian endotolin. Nah, ini adalah vasokonstriktor, jadi menyempitkan pembuluh darah. Kemudian ada endothelium derived hyperpolarization factor atau EDHF. Nah, kemudian selain tadi ya, selain endotel ada yang namanya otot polos dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah, dinding pembuluh darah itu punya yang namanya otot. Di mana otot ini akan bekerja bisa menyempit, bisa berkontraksi, bisa berelaksasi.
Nah, kontraksi dan relaksasi dari otot polos di pembuluh darah itu akan dipengaruhi oleh yang namanya ion kalsium. Nah, otot itu akan berkontraksi jika terjadi kenaikan ion dari kalsium. Ya, jadi kalau otot polosnya si pembuluh darah itu akan berkontraksi, maka akan terjadi yang namanya vasokonstriksi atau pembuluh darahnya menyempit. Kenapa kok bisa berkontraksi? Karena kalsiumnya banyak, banyak yang masuk ke dalam sel, sehingga dia dapat berkontraksi. Maka oleh dari itu, ada obat yang namanya golongannya adalah kalsium kanal blocker. Dia ngeblok pintu masuknya kalsium. Agar apa? Agar otot polos dari pembuluh darahnya itu tidak bisa berkontraksi, sehingga tidak jadi menyempit pembuluh darahnya, sehingga tekanan darahnya tidak jadi meningkat. Hmm. Nah, inilah ketika terjadi kenaikan ion kalsium ya. Jadi masuknya ion kalsium itu banyak ke dalam sel. Nah, tadi sudah secara mekanisme. Nah, kita akan bahas mengenai obat-obat yang bekerja di pembuluh darah. Nah, ini sering disebut dengan obat-obat vasodilator atau memperlebar dari pembuluh darah. Pembuluh darah, dilate itu adalah memperlebar, tor itu adalah obat yang dapat memperlebar pembuluh darah. Yang pertama adalah golongan obat kalsium kanal blocker. Dari namanya atau kepanjangannya sudah dapat terlihat ya. Dia mengeblok kanal itu adalah pintu dari kalsium. Jadi dia ngeblok di situ ya, nutupin pintu dari kalsium agar kalsium dari luar itu nggak masuk ke dalam sel sehingga sel ototnya tidak jadi untuk berkontraksi. Kalau tidak jadi untuk berkontraksi, maka tidak terjadi yang namanya vasokonstriksi. Kalau tidak terjadi vasokonstriksi atau penyempitan, maka tidak jadi naiknya tekanan darah. Malah dia bisa merelaksasi dari otot polos sehingga terjadi vasodilatasi. Nah, itu adalah obat-obat vasodilator. Kemudian obat berikutnya adalah golongan nitrat. Nah, nitrat ini akan meniru mediator yang namanya nitrit oxide tadi, NO tadi. Nitrat ini nanti akan merelaksasi ya, akan melebarkan dari pembuluh darah. Jadi nitrat ini termasuk juga vasodilator. Kemudian ada KATP kanal aktivator. Dia mengaktifasi pintu dari KATP. Ya, aktivasi sehingga akan terjadi pelebaran pembuluh darah. Yang pertama, kita akan pelajari mengenai kalsium kanal blocker yang sering disebut singkat dengan CCB. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan mengeblok pintu kalsium. Ya, dia akan mengeblok pintu kalsium sehingga tidak jadi untuk berkontraksi otot polosnya sehingga tidak terjadi vasokonstriksi, tidak jadi menyempit sehingga tekanan darahnya tidak jadi naik alias bisa turun karena pembuluh darahnya melebar. Nah, CCB ini ada dua golongan, golongan dihidropiridin dan golongan non-dihidropiridin. Non-dihidropiridin terdiri dari dipenilalkylamin dan benzodiazepin. Dipenilalkylamin ini adalah contohnya obatnya adalah verapamil. Kalau benzodiazepin ini ada contoh obatnya adalah diltiazem. Ya, verapamil dan diltiazem dia mengeblok pintu kalsium yang ada di sel otot di pembuluh darah. Namun, dia berbeda dengan golongan dihidropiridin karena juga dia mengeblok atau menutup saluran kalsium yang ada di jantung juga. Sehingga kontraksi otot jantung berkurang. Ya, jadi kalau pasiennya hipertensi disertai dengan gagal jantung, maka harus dihindari menggunakan verapamil dan diltiazem. Karena apa? Iya, memang dia akan memvasodilatasi pembuluh darah sehingga tekanan darah itu ikut turun. Namun, karena gara dia juga ngeblok pintu kalsium yang ada di jantung, otomatis dia juga akan mengurangi kontraktilitas dari jantung. Kalau kontraktilitas dari otot jantung berkurang, maka dia pompaannya juga berkurang. Jadi dia akan mengurangi apa namanya kekuatan dalam memompa darah. Ya. Kemudian dihidropiridin. Nah, dihidropiridin ini punya afinitas yang lebih besar di pembuluh darah daripada di jantung.
Sehingga kalau pada pasien hipertensi dengan penyakit penyerta gagal jantung, lebih disarankan pakai golongan dihidropiridin. Golongan dihidropiridin ada dua golongan, yaitu sorry ya, ada dua generasi. Generasi pertama yaitu nifedipin, generasi kedua adalah amlodipin dan teman-temannya. Efek samping. Nah, efek samping yang paling sering keluar pada soal adalah konstipasi. Jadi dimiliki oleh obat-obat verapamil dan diltiazem. Kemudian vertigo karena dia dapat vasodilatasi pembuluh darah sehingga tekanan darahnya drop, maka dia akan menyebabkan rasa pusing berputar-putar. Kemudian dapat menyebabkan kelemahan atau fatigue, kemudian ada menyebabkan hipotensi. Nah, ini macam-macam dari CCB ya. Ada dihidropiridin, ada yang non. Ya. Yang pertama nifedipin. Nah, nifedipin ini dapat melebarkan pembuluh darah arteri, tapi tidak bisa melebarkan pembuluh darah vena. Ya. Kemudian efek samping dari nifedipin ini adalah takikardi. Ya, takikardi detak jantungnya cepat. Kemudian amlodipin. Amlodipin ini dapat melebarkan pembuluh darah arteri dan pembuluh arteri koroner. Ya. Tapi ketika dibandingkan dengan nifedipin, amlodipin ini efek samping takikardinya lebih rendah karena amlodipin ini punya waktu paruh yang panjang. Kemudian velodipin di Indonesia tidak ada, ya nggak perlu dihafalkan. Tapi khasnya dia velodipin adalah dia punya spesifitas vaskular lebih tinggi daripada nifedipin dan amlodipin, sehingga tidak punya efek turunnya kontraktilitas jantung. Kemudian nikardipin. Nah, nikardipin ini di Indonesia ada digunakan secara intravena. Nah, eh, dia punya selektivitas terhadap pembuluh darah arteri koroner. Ya, jadi karena eh, pasien serangan jantung eh, pada pasien hipertensi emergensi bisa digunakan nikardipin. Isradipin, nah isradipin ini nggak ada di Indonesia ya. Nisoldipin ini juga tidak ada di Indonesia, tapi potensinya dia 1000 kali ya dibandingkan dengan obat-obat lain. Kemudian nimodipin. Nah, nimodipin karena dia khasnya adalah sangat larut lemak, maka dia bisa otak, menembus membran otak, sehingga dia dapat merelaksasi pembuluh darah yang di otak. Jadi nimodipin ini sering digunakan pada pasien dengan stroke ya. Kalau stroke itu kan tekanan darah pembuluh darah di otaknya tuh tinggi. Ya, nah itu bisa direlaksasi dengan nimodipin. Nah, dia mencegah kekakuan dari pembuluh darah ya dari otak. Nah, clefidipin di Indonesia tidak ada. Kemudian non dihidropiridin tadi verapamil ya. Verapamil ini adalah juga vasodilator, tapi dia tidak selektif sehingga dia juga dapat menurunkan kontraktilitas otot jantung. Nah, efek sampingnya adalah takikardi ya, takikardi. Kemudian diltiazem, diltiazem sama ya, diltiazem ini juga vasodilator pada pembuluh darah arteri dan perifer, tapi juga dapat menurunkan kontraktilitas dari otot jantung. Nah, efek samping verapamil tadi adalah konstipasi, ya. Kemudian toksisitasnya di sini ya, eh efek samping dari verapamil tadi sembelit, ya. Kemudian terjadi bradikardi, gagal jantung. Ya, gagal jantung karena apa? Jantungnya gara-gara kalsiumnya dihambat untuk masuk ke otot jantung sehingga
berkontraksi jantungnya sehingga terjadi gagal jantung. Penggunaannya di sini bukan untuk hipertensi tok. Ya, bisa buat hipertensi, juga hipertensi yang dengan penyakit penyerta angina pectoris. Oke. Vasodilator berikutnya adalah nitrat. Nah, organik nitrat. Ya, organik nitrat ini ada beberapa obat, nitrogliserin, isosorbit nitrat, isosorbit mononitrat, dan amil nitrat. Nah, ini punya mekanisme yang sama, punya efek samping yang sama, tapi yang beda adalah dari segi profil farmakokinetiknya. Nah, mekanismenya dia menyamai dengan nitrit oxide. Ya. Nah, ketika diberi nitrat, maka akan diubah menjadi nitrit oxide. Nah, nitrit oxide ini akan mengaktifasi guanyl siklase sehingga akan mengubah yang namanya GTP menjadi GMP. Nah, GMP ini meningkat, maka akan menghasilkan eh, relaksasi dari otot, ya, relaksasi dari otot miosin yang ada di pembuluh darah sehingga menyebabkan relaksasi pembuluh darah. Otot pembuluh darah menyebabkan pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi sehingga tekanan darah bisa turun. Obat yang pertama adalah nitrogliserin atau gliserin trinitrat. Ini sebenarnya senyawa ini sebagai bahan utama untuk pembuatan dinamit, ya, atau bahan peledak. Namun ketika mau dijadikan obat, formulasinya itu berbeda sehingga tidak bersifat eksplosif. Jadi ketika kita diminum oleh manusia tidak meledak, ya, karena formulasinya dibuat berbeda. Kemudian bioavailabilitasnya sangat rendah sekali, ya, kurang dari 10 sampai 20%. Jadi ketika diminum secara peroral dia aktifnya itu tinggal 10 sampai 20%. Kenapa? Karena melewati metabolisme lintas pertama, ya. Sehingga untuk menghasilkan efek yang lebih cepat, mending diberikan cara rute lain seperti transdermal atau rute bukal. Nah, kalau memang pengen durasi yang lebih panjang, maka bisa digunakan secara per oral. Kemudian ISDN. Nah, ISDN juga sama, bioavailabilitasnya sangat rendah sekali. Kalau pengen menghindari metabolisme lintas pertama, pengen bioavailabilitasnya tinggi, maka pakai rute sublingual atau di bawah lidah. Penggunaan di bawah lidah sehingga absorpsinya lebih bagus. Ya, efeknya lebih cepat. Kemudian durasinya pendek 15 sampai 30 menit. Ya, kalau pengen durasi yang lebih panjang, jangan menggunakan rute sublingual, tapi menggunakan secara per oral. Karena kan jalurnya lebih panjang. Kemudian isosorbit mononitrat. Nah, apa bedanya sama dengan dinitrat tadi? Kalau mononitrat ini bedanya adalah penggunaan secara per oral itu cukup bagus karena apa? Penyerapannya lumayan tinggi bila dibandingkan dengan ISDN. ISDN tadi penyerapannya rendah sekali sehingga bioavailabilitasnya cuma 20%. Kalau ISMN ini bioavailabilitasnya lebih bagus, sekitar 100%. Kemudian punya tes tengah yang lebih panjang daripada ISDN. Kemudian amil nitrat ini bentuknya adalah ampul, isinya cairan. Itu cukup dipatahkan ampulnya dan dihirup ya ketika terjadi serangan jantung. Dia bisa melebarkan pembuluh darah arteri koroner. Namun di Indonesia atau pada pengobatan saat ini sudah tidak digunakan. Nah, ini contoh-contoh dari obat nitrat ya. Kalau nitrat kerja pendek ya, durasinya pendek bisa digunakan secara sublingual. Kalau kerja panjang bisa digunakan secara transdermal, sublingual juga ada. Kemudian oral, kemudian tablet kunyah, juga transdermal ditempel. Penggunaannya untuk apa? Penggunaannya untuk penyakit angina pectoris atau penyakit koroner, jantung koroner. Kemudian efek samping atau toksisitasnya, karena dia adalah efek yang ditimbulkan adalah vasodilatasi, maka ketika terjadi vasodilatasi akan terjadi efek samping takikardia atau detak jantungnya cepat. Detak jantung cepat, kemudian akan terjadi hipotensi ortostatik. Ya, karena efek dari tadi, venodilator tadi. Dia bisa melebarkan pembuluh darah vena.
Jadi ketika terjadi pelebaran pembuluh darah vena, terus pasiennya terjadi perubahan apa namanya perubahan posisi dari tidur berdiri atau duduk bisa menyebabkan pusing. Kemudian obat vasodilator berikutnya adalah aktivator ke ATP kanal. Jadi dia mengaktifasi pintu ke ATP sehingga bisa merelaksasi dari otot polosnya di pembuluh darah. Sehingga terjadi relaksasi, vasodilatasi, kemudian tekanan darah bisa turun. Contoh obatnya adalah minoxidil dan dioxazide. Pembuluh darah ini melebar. Contoh obatnya adalah minoxidil dan dioxazide, tapi ini jarang sekali digunakan untuk penggunaan hipertensi, ya. Malah minoxidil ini digunakan untuk pengobatan anti kebotakan, ya. Jadi dioleskan pada rambut. Oke, kemudian golongan obat berikutnya adalah fosfodiesterase inhibitor. Contoh obatnya adalah sildenafil. Nah, sildenafil ini dia akan menghambat enzim fosfodiesterase yang menghambat perubahan CGMP menjadi GMP sehingga kadar CGMP ini tinggi. Ketika kadar CGMP ini tinggi, maka dia akan memicu proses relaksasi dari otot, serabut otot, miosin dan aktin. Sehingga akan terjadi proses relaksasi, vasodilatasi, pembuluh darah melebar, tekanan darah bisa turun. Nah, ini biasanya digunakan untuk hipertensi pulmoner atau hipertensi pada pembuluh darah yang ada di paru. Kemudian obat indikasi lainnya adalah untuk gangguan disfungsi ereksi. Oke, tadi obat vasodilator sudah, obat yang bekerja di pembuluh darah sudah. Sekarang obat-obat yang bisa mengeluarkan volume air dengan melalui proses pipis atau diuresis. Ya, obat-obat ini yang disebut dengan diuretik, memperbanyak pengeluaran air lewat air seni. Nah, obat-obat diuretik. Nah, obat-obat ini terdiri dari asetulamid, kemudian tiazid, golongan tiazid itu seperti HCT. Kemudian obat-obat loop diuretik. Di Indonesia cuma ada furosemid. Ya, kemudian di sini ada obat spironolakton. Ya, obat-obat aldosteron antagonis yang dia menghambat eh apa namanya aksi dari aldosteron. Ya, ketika air darah ini masuk, ya, maka dia lewati eh tubulus proksimal. Tubulus proksimal, nah ini akan dihambat reabsorpsi, ya, air dan HCO3-nya sehingga banyak air yang bisa keluar. Nah, di sini obat yang bisa menghambat di sini adalah asetulamid. Kemudian ketika darah ini masuk ke tubulus proksimal, kemudian loop Henle yang turun, kemudian loop Henle yang naik, ya, ascending loop Henle. Disinilah si furosemid dia akan apa namanya mencegah post transport, ya, dari tadi mencegah transport Na plus K plus 2Cl sehingga garam dan air tidak direabsorpsi kembali ke tubuh. Jadi banyak dikeluarkan lewat urin. Kemudian ada HCT, ya, obat-obat diazid. Dia menghambat penyerapan kembali air dan garam di tubulus distal. Ya, sama-sama menghambat reabsorpsi air dan elektrolit, ya, tapi letaknya berbeda. Ini di tubulus distal. Kalau spironolakton dia menghambatnya tuh di enzim aldosteron, ya, biasanya di tubulus pengumpul atau collecting. Nah, kalau kita bandingkan, ya, di sini HCT, kemudian furosemid, kemudian spironolakton. Jika dibandingkan, dia dari 3 obat diuretik ini mengeluarkan
mengeluarkan urin paling banyak yang mana gitu ya. Tentu saja paling banyak yang furosemid. Ya, furosemid ini paling banyak mengeluarkan volumenya yang paling banyak. Ya, jadi kalau jumlah urin kalau dibandingkan ya banyak urinnya si furosemid. Jadi kalau digunakan furosemid yang dengan dosis berlebihan maka otomatis akan terjadi hipovolemik. Ya, kekurangan cairan. Kemudian selain obat-obat ini mengeluarkan air, juga mengeluarkan elektrolit, yaitu natrium, kalium, kalsium, dan kalium. Jika dibandingkan ketiga obat ini, mana natrium yang paling banyak dikeluarkan? Natrium yang paling banyak dikeluarkan adalah furosemid, diikuti oleh HCT, diikuti oleh spironolakton. Jadi kalau digunakan diuretik yang berlebihan, dosis berlebihan, maka efek samping yang terjadi adalah hiponatremia. Hipo artinya kurang, natre itu adalah natrium, emia dalam darah. Kurangnya natrium dalam darah. Jadi dari 3 obat diuretik ini yang potensi efek samping hiponatremia yang paling besar adalah penggunaan obat furosemid. Oke, kita bandingkan dari kaliumnya. Ya, kalium, kalium, kalium. Dari 3 obat diuretik ini, mana yang paling banyak mengeluarkan kalium, yaitu obat diazid dan obat furosemid. Ya, ketika digunakan obat diazid dan furosemid yang berlebihan, maka efek sampingnya adalah hipokalemia. Hipo artinya kurang, kalemi adalah kalium, emia adalah darah. Kurangnya kadar kalium dalam darah. Berkebalikan dengan penggunaan diuretik spironolakton, untuk kaliumnya itu nggak dikeluarkan, malah disimpan atau ditahan di darah. Ya, makanya sering disebut dengan diuretik hemat kalium karena dia tidak mengeluarkan kalium. Jadi untuk penggunaan spironolakton secara berlebihan akan terjadi potensi efek samping hiperkalemia. Kadar kalium dalam darah berlebihan. Nah, kalau terjadi hiperkalemia, hipokalemia, apa eh, konsekuensinya? Konsekuensinya adalah terjadi gangguan irama jantung. Jadi kalium ini nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang, harus dijaga dalam rentang yang normal. Jadi penggunaan diuretik ini harus dimonitoring apa? Dimonitoring kaliumnya. Ya, jangan sampai dia kurang atau lebih di kadar normal. Kemudian kalsium. Dibandingkan dengan HCT, furosemid, kemudian spironolakton, maka furosemidlah yang paling banyak mengeluarkan kalsium. Oleh karena itu, penggunaan berlebihan furosemid akan menyebabkan hipokalsemia, kurangnya ion kalsium dalam darah. Nah, ini untuk perbandingannya, ya ini loop diuretik di Indonesia cuma satu, yaitu furosemid. Nah, loop diuretik ini kan atau furosemid ini kan banyak mengeluarkan cairan dengan volume yang banyak. Oleh karena itu, furosemid ini diindikasikan atau digunakan pada pasien hipertensi dengan adanya edema. Apa itu edema? Edema itu adalah penumpukan cairan. Ketika pasiennya terjadi edema penumpukan cairan, maka furosemid ini diindikasikan untuk digunakan. Kemudian efek sampingnya adalah berkurangnya pendengaran. Kemudian hiperurisemia, apa tuh hiperurisemia? Hiper itu berlebihan, urisemia ini adalah asam urat, emia dalam darah. Jadi kadar asam uratnya naik. Ya, ketika dia menggunakan obat ini secara berlebihan, maka akan terjadi gejala-gejala hiperurisemia atau gejala GOUT, yaitu nyeri atau bengkak di sendi. Kemudian acute hypovolemia, karena volumenya banyak dikeluarkan lewat pipis, maka volume darahnya akan berkurang. Kemudian kekurangan potasium atau kalium. Ya, karena kaliumnya banyak dibuang, maka efek sampingnya untuk penggunaan secara berlebihan, maka kekurangan kalium dalam darah. Kemudian hipomagnesia. Nah, hipomagnesia ini kurangnya magnesium dalam darah karena dibuang secara berlebihan.
Kemudian obat berikutnya adalah tiazid atau di Indonesia sering dikenal dengan HCT. Nah, HCT itu digunakan pertama untuk hipertensi, ya bisa lini pertama, kemudian gagal jantung, ya gagal jantung, kemudian eh hiperkalsiuri, ya efek hiperkalsiuri maksudnya ketika terjadi penyakit berlebihan di kalsium, berlebihan kalsium dalam darah, maka boleh diberi tiazid untuk mengeluarkan kalsium. Kemudian bisa digunakan pada diabetes insipidus. Nah, efek samping dari tiazid atau HCT yang pertama adalah kekurangan kalium, kemudian yang kedua adalah kekurangan natrium, kemudian yang ketiga adalah berlebihannya kadar asam urat atau hiperurisemia, kemudian volume depletion atau kekurangan volume air karena banyak dibuang oleh urin, tapi tidak sebanyak, ya, tidak separah yang furosemid. Kemudian hiperkalsemia. Hiperkalsemia ini adalah jika digunakan secara berlebihan maka kadar kalsium dalam darah bisa meningkat. Kemudian ada lagi efek sampingnya yaitu hiperglisemia, dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Nitiazid ini di Indonesia ada Indapamid, ya. Indapamid tapi seringkali dikombinasikan dengan obat antihipertensi lain. Oke, kemudian obat golongan yang terakhir yaitu sorry, bukan terakhir ya. Yang kedua terakhir, K plus sparing diuretik amilorid. Ya, amilorid juga ada di Indonesia. Kemudian diuretik yang terakhir ini adalah golongan aldosteron antagonis. Antagonis aldosteron. Ya, contohnya adalah spironolakton. Nah, spironolakton ini kegunaannya untuk tadi diuretik, ya. Jadi pada edema mengeluarkan cairan berlebihan, kemudian pada gagal jantung, kemudian pada hipertensi resisten. Jadi ketika hipertensi itu tidak bisa ditangani oleh obat-obat 2, 3 sampai obat bisa ditambahkan spironolakton. Kemudian pada pasien asites, jadi akumulasi cairan pada ruangan rongga perut. Nah, ini bisa dikeluarkan cairannya menggunakan spironolakton. Nah, efek samping dari spironolakton ini adalah karena dia diuretik hemat kalium, maka kalau digunakan secara berlebihan, maka kalium dalam darah bisa meningkat drastis. Ya, kalium darah itu akan meningkat, apalagi kalau digunakan bersama obat-obat ACE inhibitor atau obat-obat ARB. Nah, itu pasti harus dipantau kadar kaliumnya. Sudah itu saja untuk materi hipertensi yang kedua. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan post test. Ada 60 soal. Berartinya waktunya adalah 60 menit. Satu soal, 1 menit. Saya menyesuaikan, apa namanya, sesuai dengan ujian UK ya. UK itu satu soal 1 menit. Biar teman-teman terbiasa dari awal gitu ya, nggak kaget. Ya, jadi latihannya dari sekarang, semester 2. Ya, semester 2 teman-teman sudah latihan mengerjakan soal UK. Ya, itu. Oke, sebentar nanti saya kirimkan linknya.
Oke, linknya saya kirim ke kolom chat. Silakan, silakan sebentar. Silakan dicek apakah bisa dibuka. Oke, untuk waktu pengerjaannya 60 menit dari sekarang. Jadi waktu batas waktu ditutupnya adalah jam 2 lebih 37. Ya, sekarang kan jam 1. Ya, oke, jam 2 lebih 38. Ya, jadi teman-teman submit sebelum jam 2 lebih 38. Jika submitnya pas jam 2 lebih 38, kemungkinan besar tidak terrecord. Ya, nilainya nol. Kan Eman ya. Eman sudah ngerjakan 60 soal. Submitnya jam 2 lebih 38 mepet. Nggak ke submit nilainya nol. Eman. Jadi lebih baik submitnya sebelum jam 2 lebih 38. Saya tidak menerima alasan baterainya habis, HP-nya, sinyalnya terganggu, paketannya habis. Jadi sebisa mungkin submit sebelum jam 2 lebih 38. Oke, ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Apakah ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Ibu. Oke, jelas ya. Oke, sebelum jam 2.38 submit. Saya tidak menerima alasan tersubmit karena gangguan sinyal dan lain-lain. Ya, kalau tidak terrecord, berarti nilainya nol. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.